Marilah bersandar pada Al-Masih, berikan pujian dan hormat padanya. Sekarang mari masuk selamat yang permai, siapa yang percaya padanya. Sandar, sandar, sandarkan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandarkan janji penebus. Pada semua orang ada damai, kalau terus percaya akan firman-Nya. Oleh firman Tuhan kita terus menang, percayalah perjanjiannya. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar janji penebus. Tuhan, pertolongan kami ialah di dalam nama-Mu. Engkau Allah yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit, bumi, dan segenap isinya, yang memelihara dengan setia dan sempurna. Tuhan, padamu kami berlindung, karena tiada lain tempat perlindungan, dan kami tidak dapat berjalan sendiri. Turunkan atas kami anugerah dan sejahtera-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Sucikan kami dengan darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kor dari nyanyian nomor 59. Sandar, sandar, sandar akan perjanjian Tuhan Yesus. Sandar, sandar, ku sandar akan janji penebus. Amin. Mari kita sekarang dengan satu hati mohon firman Tuhan kepada kita. Daya katende koralasa, alele lukutara kamendumar, amene kukar, amar kutana, aleluya. Tuhan, Kau tahu kami butuh firman-Mu. Kami hidup dari firman. Berfirmanlah atas kami sekarang, keselamatan kami, hidup yang kekal, kesehatan yang sempurna badan dan jiwa, bahagia yang sejati. Berfirmanlah atas kami Tuhan, segala berkat yang baik timpahi kami dengannya. Sediakan kami untuk makan dan minum perjamuan. Tuhan, pakai siapapun yang Kau mau pakai. Perintahkan kami, Kau Raja kami. Terima kasih Yesus. Kalau rasa ekana karosa fala mara eko kalam amen denaka haleluya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Urapi kami dengannya, sehingga semua yang Kau rancangkan atas kami jadi dengan sempurna. Tuhan, terima kasih bahwa Kau Allah yang Maha Kuasa, Juru Selamat kami. Sehingga kami tahu bahwa kami ada di bawah perintah-Mu. Bahagia rasanya bahwa ada yang memerintah kami, yaitu Kau Allah yang adil, yang menyayangi kami. Tuhan,
Terima kasih Engkau baik. Berkati kami berganda-ganda. Sediakan hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Sementara kita memuji dengan nyanyian nomor 60, nyanyian nomor 60 pada saudara-saudara diberi kesempatan untuk membawa persembahan syukur dan perpuluhan saudara, nyanyian nomor 60. Banyak hal yang berlaku, artinya ku tak tahu. Cukuplah ku hidup saja tiap hari percaya. Ku tak perlu kau banyak, Yesus sertaku tetap. Hidupku aku serahkan pada pimpinan Tuhan. Banyak hal yang akan berlaku, artinya ku tak tahu, tapi satu yang ku tahu, selalu Yesus sertaku. Jalanku mungkin membawa pada gunung yang rawan, tapi Dia yang setia di sisiku berserta. Segalaku yang bahagia akan jadi bahagia dengan tebus darahnya. Ku aman selamanya. Banyak hal yang akan terjadi, artinya ku tak tahu, tapi satu yang ku tahu, selalu Yesus sertaku. Mari kita berdiri. Tuhan, bahwa kami boleh membawa persembahan syukur dan perpuluhan kami adalah anugerah-Mu. Karena dengannya kami boleh menyaksikan bagaimana Engkau setia dan sempurna memelihara kami dari saat ke saat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat yang kami boleh terima dari tangan-Mu sendiri. Jadikan kami berkat senantiasa dimanapun kami berada, supaya orang mengenali kami milik-Mu yang Kau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik, setia.
hati kami. Terima kasih Tuhan. Jagatlah karena karusa, amen telah berhamera pasaro kalau kasar. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-10 ayat 26 sampai 28. Matius 10 ayat 26 sampai 28. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada suatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada suatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, ini jalan nih. Dunia ini sama sekali tidak support kita. Tahu dulu yang jelas. Kalau saudara mau cari support, mau cari dukungan, jangan jadi Kristen. Terang aja. Kalau saudara mau jadi milik Tuhan, tahulah, saudara tidak akan dapat dukungan dari dunia ini. Semuanya. Sebab itu Tuhan mengajarkan kita. Jalan kita, jalannya bagaimana? Satu pun tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibuka. Ingat nih. Jadi kalau saudara tahu ini, saudara jalan kemana-mana tidak usah jelas-jelaskan jalan saudara, motif saudara, maksud saudara. Tapi jalan yang benar. Orang yang jalannya benar, dia yang jalan dengan Tuhan, dia gak jelas-jelaskan ke kanan kemari. Tuhan Yesus itu dia jalan. Dari mulai dia bergerak sampai akhirnya dia dihukum mati. Apa dia jelas-jelaskan? Enggak. Dia sama sekali tidak jelaskan. Dia jalan seperti yang Tuhan mau. Dan itu cuma itu saja. Saudara, itu sikap kita. Saudara pikir ya, kalau ada orang jelas-jelaskan tuh terus saudara, oh baik juga ya. Saya tahu jelas. Kalau orang itu benar, dia nggak jelas-jelaskan. Kalau orang jelas-jelaskan jalannya, berarti dia tidak benar. Sebab mesti dijelaskan. Nah, kalau sudah benar kan nggak perlu dijelaskan. Saudara, saya tidak tertarik pada penjelasan-penjelasan. Sebab Tuhan juga tidak tertarik. Dia tahu. Kalau kita jalan, jangan takut kepada siapapun. Tapi, jalan. Sebab nanti tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibukakan. Nanti semua akan dibuka. Nah kalau nanti semua akan dibuka, nah yang berkompeten untuk buka itu, yang berkompeten untuk menentukan itu nanti, bukan sekarang. Gak ada gunanya. Orang-orang sekarang saudara cari teman-teman yang setuju. Siapa itu orang? Jadi saksi buat saudara aja gak bisa kok nanti di akhir zaman. Tapi kalau kita jalan benar itu ialah nurut Tuhan. Sekarang boleh nggak disetujui, sekarang boleh dimaki, sekarang boleh diapa. Dan saudara nggak perlu jelas-jelaskan apa-apa, saudara jalan. Nanti di akhir zaman akan dibukakan semua yang tertutup. Dan nanti berapa banyak orang yang akan terkejut. Karena nggak disangka bahwa itu telah terjadi. Saudara, saya tahu sebab itu saudara lihat, yang Tuhan minta dari kita itu cuma apa? Bicara yang Tuhan katakan. Di sini dikatakan bisikan.
Saudara, jangan bicara lain, melainkan yang Tuhan bisikkan saja. Dalam gelap Tuhan katakan, itu sajalah yang diberitakan, jangan lainnya. Bahagia orang yang hidupnya cuma gitu aja. Dia nggak dengar kanan kiri, dia nggak lihat kanan kiri, dia cuma dengar Tuhan. Saudara, saudara tahu kenapa ini bisa jadi? Kalau saudara benar dengar Tuhan, saudara juga nggak perlu kok jelas-jelaskan kanan kiri. Saudara jalan. Sebab apa? Tahu sih itu benar. Tahu. Itu Tuhan. Dan jalan yang begitu itu jalan yang paling sederhana. Saudara nggak perlu kanan kiri. Saudara kan tahu di Mazmur 1 itu dikatakan, bahagia orang yang tidak jalan menurut nasihat orang fasik. Saya mau tanya saudara, apa saudara nggak pernah jalan menurut nasihat orang fasik? Oh, langsung jawabnya enggak. Nah, apa bilang? Saudara bayangin, kalau ada orang nih, lihat saudara punya mobil, atas dia bilang, oh pasangan ini itu baik. Itu nasihatnya orang fasik apa nasihat Tuhan? Saudara dengerin sini. Jual keledai kok dituntun. Bukan dinaikin. Naik bapaknya. Ada jual keledai kok bapaknya yang naik, anaknya kok suruh jalan. Naik anaknya, bapaknya turun. Nanti jual keledai kok anaknya yang naik keledai, kurang ajar, bapaknya dua-dua naik. Nanti orang bilang lagi, jual keledai kok dinaikin dulu dua orang. Itu namanya nyiksa binatang. Turun dua-duanya, tapi nanti takut dikatain orang lagi. Pikul keledainya oleh dua orang itu. Dan orang yang lewat bilang, tuh ada orang gila lewat. Saudara tahu, kita itu menurut nasihat orang fasik nggak? Pasti nggak? Apa saudara pasti dengar Tuhan aja? Nurut Tuhan aja? Murni. Yang Tuhan kehendaki cuma itu. Murni. Apa saudara pikir Tuhan nggak bisa ngasih nasihat cukup? Sehingga kita mesti cari nasihat kanan kiri. Apa saudara pikir bahwa Tuhan nggak bisa ngasih petunjuk jelas dan cukup? Ya saudara, saya terlalu banyak alami itu dari hari ke hari, saya ngalami itu di tahun-tahun akhir ini. Dan saudara nggak bayangin sampai di mana Tuhan bisa nuntun kita. Sampai di mana? Dia nuntun kita. Kita ketemu orang. Hanya Tuhan yang tahu kita mesti buat apa. Tetangga-tetangga enggak. Kita suka tanya orang. Kalau kamu gimana? Dia itu gimana? Ya saudara tahu. Hanya Tuhan saja yang kita batas dengar. Dari sekarang, dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya nanti, yang memutuskan perkara cuma Tuhan saja. Kita hanya cukup jalan saja. Sederhana, kayak seekor domba, cuman ikut Tuhannya saja. Gak lain-lainnya. Tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah, Maha Kuasa, yang menentukan dari hari ke hari jalan kita. Ya, saudara tahu. Kita seringkali gak dengar Tuhan saja. Tapi itu jalan kita terus ngawur. Kelihatannya benar. Tapi jalan kita ngawur. Sebab kalau kita sudah jalan menurut nasihat orang fasik, sudah berjalan di jalan orang berdosa, itu kan yang saudara lakukan. Saudara nggak jalan di jalan orang berdosa. Saya mau tanya saudara, kalau saudara dimakiin orang, saudara marah, saudara nggak pindah dari kerajaan Allah ke kerajaan dunia ini, kerajaan orang berdosa. Loh iya kan? Ini orang berdosa, ngatain saudara, plong. Saudara marah, kan saudara sama-sama di jalan itu. Kalau orang nggak bisa, saudara. Jadi saudara jalan di jalan orang berdosa kan? Atas, jangan duduk di tempat orang pencemooh. Jangan merasa at home, relax
di tempat yang orang tukang ngejek. Saudara nggak pernah duduk di tukang ngejek. Kalau saudara sekarang sebagai orang Kristen punya juru selamat lengkap, sudah mati buat saudara, sudah bayar utang saudara. Kalau saudara sekarang masih khawatir, saudara nggak ngejek Tuhan. Loh, orang kalau anak kecil digandeng papanya, dia ketakutan. Itu kan ngejek bapaknya kan. Bapaknya nggak bisa ngelindungi. Kita takut, kita khawatir. Punya juru selamat loh. Juru selamatnya gimana? Dikatakan Parakletos, penghibur yang ada bersama dengan kita setiap saat. Satu-satunya jalan ya, Injil ini. Itu sebabnya dibenci orang. Yang tidak pakai banyak cincong bisa manggil Allah. Tidak pakai banyak cincong. Saudara cuman, aduh Tuhan, gitu Tuhan saya dengar. Saudara nggak perlu sampai jungkir balik sampai paikukui 12 kali, nggak perlu. Begitu gampang. Sonder prosedur lainnya. Tidak pakai calo, tidak pakai tukang mintain doa, tidak pakai apa. Sendiri. Itu yang menjadi contohan bagi banyak orang. Saya pernah ngomong gini tuh malah pendeta-pendeta kumpul tuh malah marahin saya kan. Lah kalau gitu kerjaan pendeta apa? Lah ya nggak tahu. Habis Tuhan bikin begitu gampang sekarang pendeta nggak ada kerjaannya karena pendeta biasanya jadi penengah kan. Bayar loh, tapi jangan lupa, saudara, ada yang sampai begitu tebal mukanya kemana-mana nagihin. Mana perpuluhanmu, pengucapan syukurmu? Kamu kemarin baru gangdal, mana pengucapan syukurmu? Bayar ayo, sampai tebal mukanya bisa gitu. Saudara tahu? Itu marahin saya, bilang, lah pekerjaan pendeta apa? Kalau saya kita, lu kerjanya apa? Lah gak tahu saya bilang. Saya ngerti. Karena Tuhan bikin begitu gampang satu contohan. Ya kan? Sama kan? Kita juga yang bikin aturan macam-macam. Kenapa nih kita kalau perjamuan anak-anak semua ikut? Saudara kan selalu bilang, nanti kalau anak-anak itu mempermainkan, apa yang banyak mempermainkan bukannya orang dewasa. Terus saudara, yang bisa mempermainkan itu orang dewasa. Nah orang dewasa aja saya nggak bisa kuasai. Saya kan nggak bisa meriksa dan suruh meriksa itu nanti yang bagi roti itu liatin dulu orangnya. Oh iya bener apa enggak? Gimana periksanya apanya? Apa alisnya? Apa barangkali kupingnya goyang-goyang enggak? Loh saudara, gimana caranya meriksa? Saya tidak punya alat-alat buat meriksa, buat apa saya meriksa? Loh iya kan? Ya, kalau saudara tidak punya sertifikat saudara polisi lalu lintas, saudara nyetopi kendaraan, saudara tanyain suratnya mana bang? Nggak punya, namanya polisi gadungan. Jadi saudara, jangan saudara melakukan perkara yang Tuhan nggak kasih. Jadi kenapa mesti dibikin susah? Saudara, saya tahu. Kenapa mesti dibikin susah? Kalau Tuhan nggak bikin susah, saya takut nanti Tuhan bilang sama saya, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Nah, lu, pernah terjadi saudara bukan anak nih orang tua, dia lagi kerasukan setan. Dia makan perjamuan tuh rotinya tuh diambil tuh diremet-remet dibuang ke tanah ini. Saya nggak kata-katakan kok, itu kan bukan urusan saya. Yang lihat kan Tuhan. Dan akhirnya dia terlepas juga kan. Saudara, coba saya tegur, dia terus gak datang lagi. Saudara, saya ngerti. Kita itu bikin aturan-aturan yang cuma mau sok aja. Sok mau nunjukin. Nah itu kan nanti saudara kayak gini. Ada anak-anak ribut-ribut keroyokan. Terus satu yang berlagak bawa pistol plastik dong. Aku angkatan bersenjata dikeroyok ya. Oh pistol plastik barangkali beli di yang itu lebih bagus tuh yang bisa nembak 40 meter pakai tinta merah tuh di TV itu. Ya saudara tahu berlagak nggak ada gunanya. Saya sudah kenyang. Saya dulu juga orang yang suka berlagak, tahu kan? Iya. Saya masih punya senjata beneran.
Saya ngantongin pistol itu, lantas lihat ada orang mencurigakan, saya stop tuh, naik bebo saya stop. Lantas dia berdiri di muka saya, mau apa? Mau tembak? Tembak! Saya nggak bisa apa-apa. Saya takut sendiri, saudara-saudara. Itu berlagak, sejak itu saya nggak berani berlagak. Saya ngerti. Yang tidak kompeten, kita nggak kompeten untuk itu, jangan lakukan. Seaksi kita. Tuhan bilang, mari kepadaku kamu yang berlelah dan menanggung berat. Nah kalau ada orang yang pura-pura berlelah dan pura-pura menanggung berat, ya itu kan Tuhan yang meriksa. Masa saya mesti periksa dulu, benar nggak? Coba angkat tangannya, kuat angkat tangan, belum berlelah. Nggak ada. Tuhan bikin gampang, jangan kita bikin susah. Hari ini juga Tuhan bikin gampang. Datang kepada dia, dengarkan dia saja. Saudara, kalau saudara belum pernah, saya ini sudah kira-kira 31 tahun. Tentu saja dengan pergumulan. Jangan saudara pikir tidak. Saya juga pendeta yang sekolah teologi. Belajar doktrin-doktrin. Tahu hukum-hukumnya teologi. Buat saya pergumulan yang berat sekali sampai butuh 31 tahun untuk mengalami. Sama sekali ditundukkan. Saudara, ternyata begitu mudah. Semua penderitaan saya itu nggak ada gunanya. Semua sengsara saya nggak ada gunanya. Sampai nggak senang bahasa, ditelan-telan belajar bahasa. Sampai nggak senang sejarah, belajar sejarah. Saya lulus sah, bukan lulus bobo bawang. Saudara, tetapi saya lihat nggak ada gunanya. Ternyata di kerajaan surga kelak itu tidak isinya terus pendeta-pendeta semua yang mulai masuk, ketok-ketok pintu. Simon Petrus tanyain, apa itu? Pengakuan iman rasuli. Apa itu doa Bapa kami? Di mana kamu terdapat ini, itu? Enggak. Saudara tahu tidak diuji secara teologis, enggak. Tapi semua yang kita lakukan itu semua akan dibukakan. Dan tidak ada satu pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sekarang, apa semua perbuatan saudara sadar dilihat Tuhan? Apa saudara tidak mengejek dia? Ya, saudara bilang orang Kristen kok takut jalan gelap ke belakang. Kenapa? Saudara orang Kristen punya aneh-aneh. Biasa kalau takut kecoa tuh mereka bilang nggak takut tuh geli. Ya udah. Kenapa takut mayat? Kenapa takut apa saja? Saudara punya alergi terhadap apa saja. Kenapa? Gak punya juru selamat. Saudara anak piatu, gentayangan sendiri gitu. Kenapa takut? Saudara, ada orang yang bodoh. Dia nggak takut, tapi takut. Nanti kalau saya cerita sama saya, lihat saya ketawa, terus nggak takut. Saya tahu nggak apa-apa. Lah kenapa kok nggak tahu sendiri? Ya saya tahu Tuhan bikin begitu mudah. Apa saudara sekarang hidup di dalam kemudahan itu? Orang-orang yang dekat dengan saya itu sukanya tuh heran-heran. Nah, saya yang sebetulnya dekat dengan mereka heran-heran. Apapun terjadi, saya bisa jalan dengan tenang-tenang aja. Mereka tanya, kok heran, kok bisa tenang-tenang gimana? Loh saya balik. Loh kamu kok gak bisa tenang? Juru selamatmu di mana? Loh saudara, ingat gak? Saudara punya juru selamat, ingat gak? Di dalam Lukas 12 ayat 30-32. Lukas 12 ayat 30 sampai 32 kita baca firman Tuhan, begini bunyinya. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Saudara, bangsa-bangsa cari apa? Wah, macam-macam. Makan, duit, kekayaan, macam-macam. Saudara,
kita nggak boleh punya duit, nggak boleh makan, nggak boleh. Oh salah. Saya nggak pernah cari. Tapi bapak saya yang tahu. Bapakmu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya. Nah, bedanya ini. Orang yang cari mesti ngeden. Ya, kalau orang tua lagi cari duit, anaknya deket-deket, minggir lu, lagi repot. Wah, diusir anak-anaknya. Tapi kalau orang tua yang diberi Tuhan, yang tahu apa yang dia perlukan, orang tuanya manggil anaknya, lihatin Tuhan begini baik. Nah, lain kan? Saudara. Nah, saudara, jalannya di mana dalam hidup ini? Saudara boleh bisnis, boleh apa saja. Apa saudara begitu concentrated sehingga saudara tidak boleh diganggu? Apa saudara begitu surprise, begitu terkejut karena Tuhan memberikan kepada saudara? Tuh, saudara tahu nggak? Dalam bisnis itu ya, saudara bisa cari transaksi yang kalau ada orang lain deket-deket, saingan deket-deket, saudara sikut, saudara bilang, minggir loh, gua dulu. Atau saudara ngalami Tuhan yang kasih saudara transaksi dan saudara tidak perlu nolak-nolak karena tidak ada yang ambil dari saudara. Oh, saudara nggak pernah ngalami. Orang belajar katanya bisnis dengan full gospel business fellowship, tapi ternyata pada saingan, sikat-sikatan. Bisnis apa itu? Saya bisa bisnis dengan relax. Relax itu jangan berarti terus ungkang-ungkang kaki di rumah baca koran. Saudara tahu kalau saudara relax, tiap hari saudara punya pekerjaan, tahu nggak? Tuhan itu kan relax. Kalau saudara pernah lihat Tuhan ngeden di ruang angkasa nih? Pernah lihat? Yang ngeden tuh Houston sana tuh loh. Kalau mau naikkan Palapase 2, oh dia mesti tegang semua gini. Nah itu orang Indonesia yang nggak ngerti, belum mestinya tepuk tangan, nggak tepuk tangan. Padahal itu baru sampai di situ, saudara. Orang baru boleh tepuk tangan kalau sudah satelit diluncurkan, sudah ada di orbitnya. Udah, belumnya hati-hati. Nanti tahu-tahu bisa nukik, balik lagi ke bumi, gagal, saudara. Jadi ya lucu juga sebetulnya, malu juga. Saudara tahu? Orang-orang yang lain tuh yang mengendali itu masih tegang liatin screen komputernya. Ini orang udah berhasil, belum berhasil. Untung berhasil benar. Saudara ngerti. Jadi kita lihat, ya, kalau kita jalan dengan Tuhan tuh begitu rileks loh, muterkan bumi keliling matahari itu persis elips loh. Bayangin, nggak pernah mencong sedikit juga. Saudara tahu? Saya dulu kerja dengan plotter, saudara tahu plotter kan di komputer. Saya itu yang kepala, itu pennya tuh kayak ballpoint gitu. Jalannya cuma gini loh, set, gitu. Kertasnya jalannya sot. Lantas kalau saya masukkan tuh ya, bikin elips tuh ya, elips itu paling susah tuh, saudara. Bikin lingkaran juga susah. Itu plotnya jalan, set, kertasnya jalan gini, muter, gini balik, itu persis tahu nggak? Saya lihat pakai kaca pembesar, ini persis bener loh. Saudara kalau pengen jangka aja suka meleset kan, bikin lingkaran, ini enggak persis. Saudara tenang aja gitu. Nah saya lihat Tuhan itu kalau ngurusin ruang angkasa itu, tenang aja. Satu hari dia jalankan bulan, di depannya matahari, udah mandek di situ, gelap mataharinya, kelihatan tuh banyak ledakan-ledakan nuklir di sana. Dan saudara tahu apa akibatnya? Coba. Palapase 1 rusak karena tidak kena sinar matahari. Terlalu lama terus baterainya nyala. Nah kalau baterainya sudah nyala nggak bisa mati lagi baterainya. Ya udah susah dipakai. Ya saudara, masih laku dijual juga tuh. Saudara tahu? Kabarnya gitu GSM apa itu suka nadahin satelit-satelit bekas yang rusak itu saudara. Saudara tahu? Jadi kita lihat Tuhan begitu tenang aja. Tapi akibatnya kalau dia tenang itu jangan tanya. Guntur, kilat, menyambar-nyambar. Jadi jangan pikir kalau Tuhan tenang tuh lantas saya punya gambar, saudara pelukis ya suruh lukiskan. Coba lukiskan Tuhan. Lantas saya lukiskan Allah yang sudah jenggotnya panjang gitu, putih gitu. Duduk di kursi malas gitu, ungkang kaki, bacanya jurnal.
jurnalnya dunia ini sudah keliru. Sampai hari ini dia kerja lebih gesit, tapi dia kerja rileks. Gak pernah ngeden. Marah sekali itu. Dia bisa nungguin orang sampai 18 tahun, sampai seumur hidup, sonder ngeden, tahu nggak? Sudah tahu, saya mulai sadar nih hari kemarin nih. Saudara bilang nggak pernah ketemu Tuhan, nggak pernah dengar Tuhan, nggak tahu pimpinan Tuhan. Coba minta Tuhan buka mata saudara yang benar. Tiap hari dia 24 jam penuh jagain saudara, ngurusin saudara, ngeladenin saudara. Saben minggu 7 hari penuh, nggak pakai berhenti. Kali 24 jam. Jangan percaya itu kalau ada bank kredit card center yang 24 jam itu. Ya terang, nanti kalau dia males tahu dimatiin, tahu nggak? Nanti kalau saya bilang, oh komputernya lagi rusak. Ya, Tuhan nggak pernah ada komputer rusak. 7 kali 24 jam seminggu. Sebulannya penuh. Setahunnya penuh. Seabadnya penuh. Sampai saudara mati itu dia jagain. Saudara saya senang sekali. Kemarin, tadi saya dikabarin. Teman saya mamahnya meninggal. Mamahnya meninggal kok saya senang. Senang, saya nggak sakit. Tapi kalau dia tanyain, kau ngikutin jalannya Butin katanya. Terus saudara, benar. Dan saya ucap syukur kalau orang Kristen ya berlomba-lomba untuk bisa pulang begitu. Soalnya apa? Saudara hidup bisa pura-pura, ya. Orang miskin bisa pura-pura kaya, bawa kolak isinya kertas koran. Kalau saudara kaya bisa pura-pura miskin, pakai baju compang-camping supaya tarif dokternya murah. Ya, bisa kan? Saudara tahu, orang hidup bisa merubah dirinya, tapi tidak ada orang yang bisa merubah matinya. Kalau saudara bangga-bangga, saudara pendeta, wah khotbahnya hebat, matinya keseret truk. Gimana? Nempelinnya gambarnya gimana? Saudara tahu, kalau keseret kapal terbang masih mending itu gagah situ. Saudara bayangin, coba kita nggak bisa. Saudara boleh kepengen kayak apapun, mau mati enak, matinya nggak enak. Tapi satu perkara kita bisa lakukan. Kalau hari ini kita bisa nikmati anugerah Tuhan, terus saudara kan nggak bisa mati benar, mati enak. Kalau sekarang saudara sakit-sakitan, saudara sekarang udah rasanya nggak, waduh setengah mati, kenesken gitu, nggak bisa kan? Ya memang bisa. Nanti kalau sudah mati, saudara tulis RIP. Waktu matinya kelihatannya damai. Emang kalau mati damai sih saya tidak tahu. Kalau urat-uratnya kendor ya damai. Saya cuma baru 1 kali lihat orang mati tegang gini. Semua orang mati lemes. Saudara tahu. Nah, itu sih bukan maksudnya. Apakah saudara benar? Saya kan bilang saudara, orang boleh katain Butin bagaimana saja. Tapi saya katakan, dia mati mati seorang pemimpin yang baik. Pendeta aja jarang yang gitu. Sorry aja. Itu saya dulu hampir gak mau disuruh Tuhan jadi pendeta tuh karena itu. Coba pendeta matinya ngenesken, sebelum mati udah ngenesken dulu, seksara dulu. Kalau saya matinya sampai kepaksa gitu, sampai orang kalau dia mati lega, aduh baru. Saya coba bayangin, saya tahu, gak gitu kan. Kalau saudara benar jalan dengan Tuhan, pasti enggak. Saudara akan, semua orang akan mengalami akhir hidup. Saudara akan mati gimana? Mintalah kepada Tuhan sebab itu, supaya dia bermurah hati, pimpin saudara hidup. Nah kalau saudara hidup gak menurut dia, mau mati menurut dia, enaknya aja. Saudara hidup seperti orang fasik, ya matinya seperti orang fasik. Biar saudara air baptisannya tebel nempel di kepala saudara, tetap aja. Orang seringkali gitu, mau supaya tebel baptisannya nempel tuh, dibaptis ke dalam agar gitu atau lem gitu, aibon sampai tidak bisa dilepas. Air baptisnya masih ada, ini masih ada nih, lihatin. Saudara tahu, bukan gitu. Tapi kalau saudara sekarang hidup,
benar, berbuah lebat seperti yang Tuhan mau, kalau saudara dekat dia, masih ada harapan. Saya bilang masih ada harapan loh. Saya nggak bisa pastikan. Nah, siapa tahu 5 menit sebelum saudara mati, saudara ngawur nekat. Orang jalan benar 5 menit sebelum mati dia ngawur. Ya, dihitungnya yang ngawur, bukan dihitungnya yang dulu. Ya, saudara, setia sekali itu, sifat setia itu penting. Ya, saudara, setia kan, saudara? Seringkali kita tuh alasan macam-macam. Ada orang sekeluarga ninggalin saya karena saya ngomong apa adanya di dalam mimbar ini. Saya kalau ngomong apa adanya mengenai saya juga. Ya, saudara, atas dia pergi. Alasan sih ada. Oh, dari dulu gak diajarin sama boksu yang gini, suruh baca Alkitab dari pertama sampai akhir. Nah, buat apa saya ngajarin? Kalau saudara pengen baca, mau baca sendiri, gak usah diajarin. Kalau Tuhan mau saudara baca, kan saudara baca juga. Buat apa saya ngajarin gitu lagi? Ya, saudara, udah kan pergi. Loh, kalau ada orang lain yang ngajarin gitu, turutlah. Tapi saudara nggak enak terhadap saya kan? Nggak perlu ninggalin saya kan? Orang kalau setia memang setia, kalau enggak memang enggak. Saya juga biar aja. Kalau kemarin saya terima surat dari istrinya, apa nggak tahu, saya nggak baca, saya buang di tong sampah. Pasti surat adalah penjelasan, dan saya nggak butuh penjelasan. Saudara tahu, yang saya butuh cuma itu, bahwa saudara setia dengan Allah. Dan setia itu nggak ada. Saya sih setia, cuma kecuali terhadap kamu saya nggak setia. Setia adalah setia. Kalau tidak ada tidak setia, ya tidak setia. Apa saya pernah ngajarkan saudara untuk meninggalkan gereja saudara? Untuk musuhin apa lagi? Untuk ngata-ngatain apa lagi? Saya nggak pernah ngajarkan. Kalau ada orang diajak kemari, dia bilang, saya Katolik. Saya bilang, di sini banyak Katolik. Saya nggak perlu baptis lagi, saya nggak perlu ngatain apapun. Ditanya aja enggak, kalau saudara ikut perjamuan nggak ditanya, tamu, punya kartu nggak? Nggak ada. Setiap orang welcome. Karena setiap orang berhadapan dengan Tuhan. Di dalam Yehezkiel 16 ayat 53-54. Yehezkiel 16 ayat 53-54. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Tetapi aku akan memulihkan keadaan mereka, baik keadaan Sodom bersama anak-anaknya perempuan, maupun keadaan Samaria bersama anak-anaknya perempuan. Dan juga aku akan memulihkan keadaanmu di tengah-tengah mereka, supaya engkau menanggung nodamu, dan supaya engkau merasa malu karena segala perbuatanmu, sehingga engkau menjadi penghiburan bagi mereka. Saudara, lihat, ini Tuhan tuh begini. Sodom, Samaria dipulihkan. Buat apa? Supaya malu noda yang sudah dijalani itu. Dia nggak mau kita tuh nuntut dan nanggung noda, nanggung susah. Tiap orang fasik pun dia mau hidup. Saudara, begitu Tuhan. Jadi tidak ada dalih buat saudara dan saya. Selama Tuhan masih panggil, belum terlambat, tidak terlambat. Walaupun sudah lambat, tapi belum terlambat. Kalau saudara mau bertobat, tidak peduli background saudara apa, tidak peduli latar belakang saudara, sejarah saudara, merah seperti Patmos sekalipun, dia akan pulihkan. Begitulah maha kuasanya. Maha kuasanya itu bukan untuk menghancurkan, untuk nyilakakan. Maha kuasanya adalah untuk menghidupkan. Yang sudah mati pun akan hidup. Saudara, itu maha kuasanya Tuhan. Ada orang yang pakai namanya Tuhan untuk mengutuk. Demi nama Tuhan terkutuk. Oh, saudara, Tuhan nggak pernah berbuat begitu. Dia menghidupkan. Dia ngajar kita untuk menghapus dosa, untuk mengampuni dosa. Itu Tuhan. Tapi itu nggak bisa orang ikut Tuhan dengan hawa nafsu. Nggak bisa.
Kalau saudara mau ikut Tuhan dengan hawa nafsu, ikutnya anti Kristus. Itu yang waduh, hawa nafsu diumbar-umbar. Seperti Kristus tapi anti. Nah, kalau saudara sekarang sudah ngecek dalam mencemooh Kristus, apa saudara nggak anti nanti? Kalau saudara punya juru selamat, kok saudara bingung, kalut, kok saudara putus asa, kok saudara ngeluh, kok saudara ngomel-ngomel. Emangnya saudara punya juru selamat apa enggak? Orang yang punya juru selamat dia diem, gak apa-apa, ditampar pipinya, gak apa-apa, kasih aja yang lain. Lu saudara kenapa? Karena toh dilihat, nah lumayan kan. Daripada 1 tamparan pipi, 2 tamparan pipi kan ganti ruginya kan lebih lumayan. Ya kan saudara? Loh kalau saudara naik mobil, saudara di asuransi, ditabrak sebelah kanan, saudara terus ditabrak sebelah kiri, gantinya kan dua-duanya. Saudara bayarnya sama. Saudara tahu? Jadi kita nggak apa-apa kalau kita memang punya juru selamat. Nah kalau saudara punya mobil nggak diasuransikan, ya saudara yang ribut. Ini nggak bisa, ini ganti, ini ketok, ini ngetok, itu tuh siapa lagi segini 2 juta, pokoknya ganti lah. Belum uang kagetnya, uang lemesnya, uang apanya lagi. Saya berantem dulu di situ. Saudara tahu nggak? Saya itu senang tuh, dulu saya bilang asuransi mobil nggak kasih keamanan, enggak. Saya itu senangnya tuh apa sekarang? Nggak apa-apa, mau ditubruk boleh. Oh, tetap bakal diganti, bakal jadi baik. Kenapa saya mesti ribut-ribut? Saya itu kalau ditubruk di jalan nggak ribut. Laporannya ke asuransi selalu itu yang nubruk terus pergi. Ya memang pergi, bukan saya kejar. Saya nggak bilang kalau nggak saya kejar. Ngapain saya suruh kejar-kejar orang nubruk? Brek, jariin. Terus langsung laporan, ditubruk di jalan ini, dan sini. Oke, seminggu lagi dan baru lagi. Saya begitu. Saya tahu nggak? Nah kalau kita punya juru selamat, kan sama aja. Kenapa saudara takut? Loh, kenapa kok saudara ribut-ribut? Kenapa kok saudara nuntut hak? Kenapa? Juga di dalam bisnis loh ini. Kenapa kita nuntut hak? Hak saudara diambil? Ya, saya ngajarin tuh anak angkat saya. Haknya diambil orang lain. Dia memaksa, biarin. Haknya mau diambil bosnya, biarin. Tahu, sekarang terjadi apa? Tuh orang yang ngambil haknya ketakutan sekali dia bingung kan. Nah orang digituin, terang-terang dicolong kok diem aja. Ini punya apa? Nah, bosnya juga sama, bingung, ketakutan. Ya betul ya. Apalagi sih, dia tenang-tenang aja, dia baik, tetap baik. Saudara-saudara tahu. Kalau kita memang punya juru selamat, nah terus bosnya Kristen juga, oh dia langsung diambil sikap gitu, saya juga bisa panggil pendeta-pendeta. Oh langsung saja, oh jadi urusannya panggil pendeta-pendeta. Oh, urusannya kan jalan benar apa enggak. Jadi saudara, saya perhatikan, kalau kita menurut Tuhan, kita nggak bela keadaan sekarang. Siapa apa, tahu ada keadaan nanti. Tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibuka. Tidak akan saudara dirugikan sepeser pun tidak. Sebab itu saya minta saudara ya, jangan suka sakit hati sama orang. Ampun. Nanti saudara ngeri kalau lihat bagaimana orang itu dihukum karena salah kepada saudara. Saya aja sekarang udah ngeri. Walaupun kalau saya ngomong gini suka salah ngertiin orang. Saya cuma minta saudara boleh nggak suka saya, tapi jangan suka ngatain macam-macam. Diam aja. Kan nanti ada Tuhan, jangan takut. Saya sampai ngeri kalau lihat gitu. Nyaris saya kehilangan seorang cucu angkat lagi. Gara-gara itu tanpa saya tahu dia benci. Oh bapaknya mati bukan salah saya. Saudara, saya disalahin. Saudara ngerti nggak? Orang kalau susah, keadaan gawat cari saya. Saya kasih tahu jalannya, nggak mau nurut, mati. Saya yang salah. Saudara,
Hati aja bukan saya yang bikin. Ngerti nggak? Bayar aja enggak. Masih mendingan dulu ada orang datang ke saya. Saudara, dia nggak tahu, saya nggak kenal dia sampai sekarang juga nggak kenal. Dia bilang, pendeta tolong saya doain. Kenapa? Sakit pusing. Saya doain. Udah habis didoain, dia keluarin dari kantangnya gopek. Bukan 500.000, 500 perak. Saya itu buat apa? Loh, biasanya saya mesti bayar. Terus saya di sini enggak. Terus saya bayarin. Saya ngerti bahwa Tuhan itu adalah Tuhan saudara dan saya. Kalau saya boleh ngalami dia sayangi, dia berkati, mestinya kan saudara lihat kan, mestinya kan saudara cari Tuhan lebih kan, mestinya saudara bilang sama Tuhan kan, Tuhan tuh Boksu kok disayangi, saya juga pengen disayangi. Nanti kan Tuhan tanya, bener kamu pengen? Jawab ya. Nanti kan saudara disayangin. Saya kan nggak sering cerita Tuhan sayang saya apa. Walah, saya digebak-gebuk kayak apa, kerasnya dia kayak apa. Saudara sedikit-sedikit cengeng, Boksu gimana Boksu? Saya kemana? 31 tahun tuh saya kemana? Apa tanya, saudara gimana saudara? Apa saya pernah minta satu perkara pada saudara? Gak pernah. Minta tolong pun gak pernah kan? Saudara, malah saya sering kali diledek kalau orang lihat saya punya air mata. Ada yang ledek gitu. Pendeta kok nangis? Dikira kalau pendeta gak boleh nangis, gak punya air mata. Benar saudara. Saya tahu. Tuhan adalah Tuhan yang bikin semuanya mudah. Betapa saya ingin dalam hati saya, sebelum saya mati, lihat saudara terbiasa bergaul dengan Tuhan ini. Begitu mudah, sehingga kelihatan di mata saudara. Kemarin, minggu yang lalu anak angkat saya, ada anaknya teman saya, saudara-saudara. Dia bilang, Boksu, saya habis Senin mau Eptanas. Hah? Saya bilang, dan mukanya tenang-tenang aja. Really? Iya, dia tenang-tenang aja tuh. Saya bilang, iya. Ada orang yang mau ujian tenang-tenang aja. Ada orang yang mau ujian tegang. Sampai dimakani apel 2 kilo juga masih tegang. Saudara, saudara tahu? Siapa apa? Orang ini percaya sih. Dia belajar baik. Dia percaya Tuhan akan lindungi dia. Iya, jalan. Saudara percaya punya Tuhan? Kelihatan di mana? Di dalam Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Mika pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Kita baca firman Tuhan begini. Umatku, baiklah ingat apa yang dirancangkan oleh Balak Raja Moab dan apa yang dijawab kepadanya oleh Bileam bin Beor dan apa yang telah terjadi dari Sitim sampai ke Gilgal, supaya engkau mengakui perbuatan-perbuatan keadilan dari Tuhan. Ingat, Balak itu ya siapa yang nggak mau? Sekarang sih banyak juga pendeta-pendeta disewa untuk apa, untuk khotbah, untuk gini gitu, saudara-saudara. Saudara tahu, nurut aja mau, Balak kepengen juga. Tapi apa yang diucapkan? Dia mesti yang ngutukin, dia malah berkatin. Nah, saudara, jadi kita lihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa. Tidak ada orang bisa disuruh. Nah, ingat ini, sebab itu jangan takut orang, takut Tuhan saja. Ya, oke. Jangan takut Tuhan aja. Apa yang ditentukan Tuhan, ya dan amin. Enak atau nggak enak itu nggak masalah. Banyak keputusan Tuhan yang nggak enak buat saya. Tapi nggak selalu yang nggak enak itu nggak sehat. Kalau yang Tuhan putuskan, enak nggak enak, itu adalah baik. Di dalam Amsal 17 ayat 13-14. Amsal 17 ayat 13-14. Kita baca firman Tuhan begini bunyinya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan? Kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Saya pegang ini.
Kalau orang berbuat jahat kepada saudara, urusannya urusan dia. Tapi kalau saudara membalas kebaikan dengan kejahatan, urusan double saudara. Gak akan terhindar kejahatan dari rumah saudara. Lengkap. Ya saudara, saudara tahu, ngeri. Dulu saya punya anjing, kena wabah kutu. Kutu tidak cuma di anjing aja. Di anjing itu begitu dipegang itu kutu semua. Tidak cuma gitu, di tembok. Tembok itu semua kutu semua. Aduh, saya sampai gini saya lihat. Tapi masih bisa dibersihkan. Kalau anjingnya sampai mati. Mati anjing kena wabah gitu. Ya saudara, saya pernah mengalami di penjara wabah kutu. Di mana-mana kutu badan saya. Di celana, di baju, semua kutu semua. Ya saudara, gampang. Waktu saya mau keluar penjara, saya bakar semua. Baju semua, tas-tasnya, koper-kopernya bakar semua. Tapi, ya saudara, tapi kejahatan yang nempel di rumah saudara, karena saudara berbuat jahat terhadap orang yang berbuat baik, atau orang yang berbuat jahat pun sama. Saudara mulai memproduksi kejahatan, tidak akan hilang. Ingat loh. Saudara orang Kristen loh, ingat loh. Mau Kristen KTP, mau Kristen paspor, mau Kristen apa aja. Ingat. Begitu saudara mulai melakukan kejahatan, tidak akan bisa nyingkir dari rumah saudara. Once and for all. Siapa apa? Saudara sudah kenal Tuhan. Saya tahu bahwa dia sudah bayar dengan harga tunai. Mulai bertengkar. Wah, itu sama seperti air. Pernah Solo itu banjir, saudara-saudara. Karena apa? Tanggulnya Bengawan Solo itu ada satu lubang sebesar 1 inci. Air ngocor dari sana keluar. Orang pikir cuma seinci. Saya tahu, tidak lama lagi bendungannya itu jebol semua. Mulainya dengan air seinci diameternya. Saudara, hati-hati. Mulai pertengkaran, saudara nggak bisa ngontrol lagi. Tapi itu hindari. Dan bisa kok dihindari. Semua itu bisa dibikin masalah. Semua juga bisa tidak dibikin masalah. Benar nggak? Benar nggak? Anak saudara dicubit sama tetangga, bisa masalah. Saudara samperin, apa lo? Emangnya nggak punya orang tua nih anak? Nah, di sebelahnya mulai. Panggil bapaknya, sana panggil bapaknya. Sana panggil engkomnya, sana juga engkomnya. Sudah lama-lama kampung dengan kampung. Saudara tahu? Saudara kan bisa juga tidak jadikan masalah. Itu saya bilang. Anak angkat saya itu komisinya disikat orang. Karena biarin. Saudara tahu karena dibiarin. Ini orang yang nyikat itu ketakutan sendiri. Tahu enggak? Nah kita enggak ada apa-apa. Saya bilang, Tuhan, komisimu itu berapa? Sekian. Keuntungan yang Tuhan berikan kepada kamu dari lainnya berapa? 10-20 kali lebih. Saudara tahu, gitu kok diurusin. Lepas. Saudara, semua bisa saudara jadikan pertengkaran. Semua bisa juga saudara tidak jadikan pertengkaran. Tergantung apakah saudara takut Tuhan apa enggak. Jangan saya dengar ada di dalam rumah tangga saudara pertengkaran. Saudara, siapa apa? Dua-duanya orang Kristen. Dua-duanya cari pertengkaran. Memang mau cari perkara. Kalau kita mau ngalah, diam. Apa saudara pikir Tuhan itu enggak punya kuasa? Belum kenal Tuhan. Amin. Sama seperti pada malam itu sekarang Tuhan datang.